Alhamdulillah. Amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Para bapak sekalian, ibu-ibu dan saudara-saudari semua, tentunya dengan ucapan alhamdulillah kita kembali mulakan kajian tadabbur Al-Quran kita ini, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus agar ayat-ayat yang kita pelajari ini atau yang akan kita pelajari malam ini dimudahkan bagi kita untuk memahaminya, dan semoga kandungan-kandungan dari ayat-ayat yang akan kita renungkan pada malam ini menjadi nur bagi hati kita, bagi akhlak kita, dan secara umum bagi seluruh sendi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadanya, dan semoga kita semua insyaallah menjadi umat-umat beliau yang istiqamah di atas petunjuk beliau, yang cinta terhadap sunnah beliau, sampai kita berjumpa dengan beliau insyaallah di telaga beliau di mahsyar, dan mudah-mudahan kita bisa berjiran dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah. Pada ayat kita sebelumnya telah dijelaskan tentang macam-macam dari tabiat manusia. Ya. Tentang macam-macam dari tabiat manusia. Secara khusus berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh ayat ke-9 itu dengan rahmah. Di mana sebahagian manusia ketika dilimpahkan kepada mereka berupa rahmat dari Allah, lalu ditarik rahmat tersebut dari mereka, maka mereka akan menjadi ya'usun kafur. Ya. Orang yang berputus asa dan ingkar. Dan ini kebanyakan, kata para ulama, tabiat ya manusia yang secara umum disifati oleh orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra. Nah, ketika ada orang, kata Allah, dianugerahkan kepadanya kenikmatan setelah dia mengalami kesulitan. Ya. Lalu kesulitan-kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya. Kemudian diganti dengan kenikmatan, muncul sikap yang lain lagi yang digambarkan oleh Allah
Ada di antara manusia itu dengan angkuhnya mengatakan, "Dhahabas sayyi'atu anni." Ya, seluruh kesulitan-kesulitan itu telah hilang dariku. Dan dengan itu, innahu la farihun fakhur. Ya, dia bergembira dengan kegembiraan yang melampaui batas, fakhurun, dan berbangga-bangga dengan. Ini sikap sebahagian manusia secara khusus, kata para ulama, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu dikecualikan dan menjadi akhir dari ayat kita pada pertemuan yang lalu, illal ladzina sabaru. Kecuali orang-orang yang bersabar. Yang kita sudah jelaskan, sekalian, bersabar atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dalam keadaan senang, baik juga dalam keadaan lapang. Kita katakan bersabar dalam sehat, bersabar juga dalam sakit, dan seterusnya. Dan mereka pun dalam keadaan tersebut menghiasi diri mereka dengan amal saleh. Kata Allah, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka mereka-mereka itu diperuntukkanlah untuk mereka dari sisi Allah maghfirah, yaitu ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi setelah penjelasan tentang tabiat manusia yang barusan kita ringkas sekalian dalam ayat ke-9, ke-10, dan ke-11 itu, maka pada ayat kita malam ini, ayat yang ke-12, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan lagi tentang salah satu dari tabiat buruk manusia yang angkuh, yang sombong. Tentu ini ya sikap-sikap orang-orang kafir Quraisy secara khusus di masa lalu. Ya. Kesombongan mereka dalam hal ini adalah bentuk dari pendustaan mereka terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Ini mereka dustakan. Dan para ulama kita mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayatnya sekalian, dia mengatakan bahwa pemuka kafir Mekkah mereka sering berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Jika betul-betul engkau wahai Muhammad, kata mereka, ya utusan Allah, ya jika engkau betul-betul ya sebagai utusan Tuhan, utusan Allah, ada permintaan-permintaan yang aneh yang mereka tuntut dari Nabi, ya, sebagai permintaan mereka untuk bukti bahwa dia seorang rasul. Di antara permintaan-permintaan mereka itu, kata Ibnu Abbas, jadikanlah bukit-bukit Mekkah itu menjadi emas untuk kami. Ya, bukit-bukit emas itu menjadi bukit-bukit yang ada di Mekkah itu menjadi emas untuk kami. Ini salah satu permintaan aneh mereka. Atau di antara mereka juga ada yang berkata kepada Nabi, ya datangkanlah kepada kami para malaikat yang menyaksikan ya
kenabianmu. Nah, ini juga salah satu bentuk ya permintaan mereka yang aneh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, macam-macam lah yang mereka tuntut dari Nabi dengan alasan bahwa sebagai pembuktian akan kebenaran apa yang dia bawa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meneguhkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuntutan murahan itu, maka kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-12 ini dan seterusnya. Karena memang sekalian seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa salah satu bentuk atau salah satu cara Allah untuk meneguhkan pendirian orang beriman ya secara khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya itu adalah dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Allah katakan linutsabbita bihi fuadak. Ya kami turunkan ayat itu berangsur-angsur kepada Muhammad tidak sekaligus. Linutsabbita bihi fuadak ini untuk mengokohkan hatimu dari fitnah dan cobaan yang engkau hadapi ya dari musuh-musuh dakwah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayatnya sekalian qala Allah taala fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaih. Maka boleh jadi engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bermaksud ya meninggalkan sebahagian apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, tengok. Maka boleh jadi engkau wahai Muhammad tarikun meninggalkan ba'dha ma yuha ilaik. Sebahagian dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kemudian wadha'iqum bihi sadruk. Dan sempit karenanya dadamu. Ya, sempit karenanya audha'iqum bihi. Hi-nya itu kepada apa yang diwahyukan kepadanya, Pak. Ya, wadha'iqum bihi atau dengan apa yang diwahyukan kepadamu itu dha'iqun bihi sadruk. Ya, sempit dadamu dibuatnya. Ya. Sempit dadamu dibuatnya. Dan karena itu engkau bermaksud meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan Allah kepadamu dengan arti tidak menyampaikannya. Ya. Tidak membacakannya kepada mereka dengan alasan apa, Pak? Ayyaqulu. Kata para ulama, ayyaqulu di sini dengan makna dua. Ya, maaf, dengan dua makna, itu yang tepat.
Makna yang pertama, ayyaqulu li'alla yaqulu. Li'alla yaqulu. Maksud li'alla yaqulu, supaya mereka tidak berkata. Ya, supaya mereka tidak berkata. Atau kata ulama, karahata an yaqulu. Atau khawatir nanti mereka mengatakan sesuatu. Apa yang mereka katakan? Laula unzila alaihi kanzun. Ya, laula unzila alaihi kanzun. Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau perbendaharaan, kanzun. Au ja'ahu au ja'a ma'ahu malak. Atau datang bersamanya seorang malaikat. Jadi inilah sekalian kata para ulama makna dari an yaqulu, bisa dengan makna li alla yaqulu, supaya mereka tidak berkata, dua hal yang kita sebutkan tadi, atau khawatir mereka mengatakan dua hal ini. Ya, atau khawatir mereka mengatakan dua hal ini. Jadi supaya mereka tidak mengatakan, ya, kenapa tidak didatangkan kepadanya kekayaan dunia, atau kenapa tidak datang kepadanya malaikat sebagai penyaksi akan kerasulannya, ya, supaya orang kafir tidak mengatakan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fala'allaka tarikun. Jadi boleh jadi ya engkau ada maksud ya menyimpan atau meninggalkan, tidak membacakan kepada mereka sebahagian dari apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Ya. Bapak sekalian, kata para ulama, redaksi ayat ini ya, redaksi ayat ini yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, ini bisa menimbulkan kesan, ya, ini bisa menimbulkan kesan bahwa apa yang digambarkan ayat ini, ya, apa yang digambarkan ayat ini pernah dia terpikir di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah terpikir di benak Nabi akan bersikap seperti ini, ya, akan bersikap seperti ini. Jadi supaya tidak banyak ucapan-ucapan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah itu secara khusus, ya, tentang ucapan-ucapan ya yang menunjukkan penolakan mereka terhadap dakwah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam terbesit di hatinya untuk tidak menyampaikan ya seluruh ayat, ya, atau meninggalkan sebahagian ayat dan menyampaikan sebahagian ayat. Kata ulama kita, ya, kata ulama kita, walaupun zahir ayat ini semacam ada kesan seperti itu, Pak, ya, walaupun ada zahir ayat semacam ada kesan seperti itu, kata ulama kita, tapi itu adalah sesuatu yang mustahil pada Nabi dan bagi para anbiya secara umum. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan, ya, sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama bahwa para anbiya, para rasul secara umum mereka punya 4 sifat, ya, 4 sifat. Nah, itulah yang dulu waktu kita masih kecil kita hafal, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, siddiq itu jujur. Nah, tabligh maknanya menyampaikan. Ya, tidak ada sedikit pun dari risalah yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan, mereka sembunyikan.
atau mereka kedekutkan, mereka bakhilkan. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin bagi para anbiya, apalagi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin Nabi menyembunyikan sepotong ayat atau 3 atau 4 ayat, ya, hanya karena takut akan berkata orang-orang kafir kepadanya, laula unzila alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kekayaan dunia untuk dia, menunjukkan kebenarannya bahwa dia seorang rasul, atau misalnya datang seorang malaikat sebagai penyokong dan pembukti bahwa dia seorang rasul. Gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tadi ayat ke-12 ini turun untuk memperkokoh dan memperteguh hatinya dengan sikap-sikap dari orang-orang Quraisy yang sudah terbaca dalam ayat ini sekalian. Dengan apa Nabi SAW dikokohkan oleh Allah pendiriannya? Itu dengan kata-kata innama anta nadhir. Tugasmu wahai Muhammad hanya sebagai pemberi peringatan. Ya, tugasmu hanya itu. Adapun tuntutan mereka, ya, agar mereka meminta kepadamu bukit-bukit yang ada di Mekah itu menjadi emas, atau meminta kepadamu diturunkan malaikat dan seterusnya, tidak usah hiraukan, tidak usah engkau tanggapi, ya, dan tidak usah menyusahkan dirimu. Ma'alaika illal balagh. Tugasmu dari kami hanya sebagai penyampai. Masalah berterima atau tidak, atau sikap mereka apapun atau tidak, menolak atau tidak, maka itu bukan urusan. Innama anta nadhir. Tugasmu hanya penyampai. Inilah kata para ulama tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat innama anta nadhir ini, Pak, mengingatkan Nabi supaya tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan itu. Karena itu kata para ulama, khususnya ulama lughah, fala'allaka, ya, fala'allaka, boleh jadi engkau, itu maknanya, Pak. Ini istifham tapi lil istib'ad. Ya, ini istifham tapi tujuannya adalah lil istib'ad. Ya, pertanyaan tapi untuk penegasan, ya, bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan tadi bermaksud menyembunyikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tegaskan sekalian adalah seorang yang siddiq, ya, amanah, kemudian tabligh. Apapun yang ditugaskan oleh Allah kepadanya, maka dia akan sampaikan itu tanpa menguranginya dan tanpa menyembunyikannya, apalagi membakhilkannya. Ya. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu, ya, wakilun, maknanya sebagai pemelihara. Para ulama kita sekalian, tentang ayat ke-12 ini, ya, tentang ayat ke-12 ini, mereka punya satu gambaran, Pak. Ya, mereka punya satu gambaran yang dapat diilustrasikan, ya, supaya mudah kita memahami ayat ini.
Ini misalnya dengan seseorang, ya, ini dengan seseorang yang diutus ya kepada satu kelompok dengan berbagai bukti yang mustahil dapat ya, yang mustahil dapat ditolak ya oleh orang-orang ya yang dia diutus kepada mereka. Tapi kelompok itu, ini saya terjemahkan saya Pak, tapi kelompok itu menolaknya sehingga yang mengutus berkata kepada utusannya, jangan sampai engkau belum menyampaikan bukti-bukti itu, karena rasanya tidak masuk akal mereka menolak setelah sangat jelas bukti-bukti yang aku perintahkan untuk engkau tampilkan. Gitu ya. Kalau engkau memang belum menyampaikan seluruhnya, mana seluruh bukti-bukti itu, karena khawatir mereka menentangmu, ya, karena khawatir mereka menentangmu, nah, ketahuilah bahwa tugasmu hanya menyampaikan saja, ya. Dan bila mereka meragukan kedudukanmu sebagai seorang rasul utusan kami, sampaikan kepada mereka bahwa ini buktinya, yakni surat kepercayaan yang diberikan ya kepada aku disertai dengan bukti-bukti keotentikannya. Bila kalian merasa tidak yakin dengan bukti tersebut, maka buktikan kalianlah kepalsuannya jika kalian ragu. Kira-kira begitu ilustrasi ulama kita tentang ayatnya, Pak. Baik. Qala Allah Ta'ala, am yaquluna iftarah. Ya. Am yaquluna iftarah. Amni kata para ulama kita dengan makna bal, yang dalam bahasa Arab disebut lil idrab. Lil idrab itu maknanya dengan makna bahkan. Ya, am di sini dengan makna bahkan. Bahkan yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Bahkan mereka terus-menerus berkata, iftarahu, dia telah membuat-buatnya. Maknanya membuat-buat wahyu atau membuat-buat Al-Quran. Ya. Ini salah satu ucapan yang sering disampaikan dan dituduhkan oleh orang-orang Mekah secara khusus sekalian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an atau wahyu yang dia bacakan kepada mereka itu mereka tuduh adalah iftarahu. Maknanya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang dikarang-karang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau yang dibuat-buat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dasar dan tidak punya sumber. Am yaquluna iftarah. Karena itu am di sini dengan makna bahkan. Ya, bahkan. Ya, jadi bahkan mereka terus-menerus berkata kalau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad iftarahu, ya, itu engkau yang membuatnya. Ya. Iftarahu, engkau yang membuatnya. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekalian membimbing Nabi kita untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan firman-Nya. Qul, katakan ke mereka Muhammad, ya,
yang menuduh bahwa Quran itu adalah engkau yang membuat-buatnya, katakan ke mereka, fa'tu bi'asyri suwarim mithlih. Katakan ke mereka, datangkan kalianlah 10 surah saja. Mithlihi, seperti Quran. Muftarayatin, yang dibuat-buat. Ya. Kalau kalian menganggap bahwa Quran ini adalah yang kubuat-buat, ya, kalian ini sama dengan saya. Sama-sama manusia. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah sama. Yaitu bahasa Arab. Ya, saya orang Arab. Kalian juga orang Arab. Bila apa yang kusampaikan nih, ya, kalian tuduhkan bahwa aku yang membuat-buatnya, maka buktikan kalianlah dengan cara tu bi asyri suwarin. Datangkan oleh kalian 10 surah saja yang serupa dengan Al-Quran ini, muftarayat, yang kalian buat-buat. Gitu ya. Yang kalian buat-buat. Begitu Nabi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ya tuduhan-tuduhan tadi. Fa'tu bi asyri suwar mithli, ya, yang serupa dengan yang kalian anggap aku buat-buat. Yang serupa saja. Dan selalu sekalian di dalam Al-Quran, ketika mereka ditantang untuk membuat semacam Al-Quran, bisa 10 surah atau semua Al-Quran atau satu ayat saja, ya, itu selalu pakai mislih, Pak. Maknanya mereka ditantang untuk membuat yang semisal. Ya, yang semisal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi. Bila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian buatlah satu surah saja yang semisalnya. Mana semisal Al-Quran? Kata ulama, ayat-ayat tantangan ya kepada orang-orang kafir supaya mereka membuat ya semacam Al-Quran itu selalu pakai mislih, Pak. Artinya yang dituntut kepada mereka untuk membuat ayat-ayat yang semisal Quran. Itu saja. Mereka tidak dituntut untuk membuat yang lebih baik dari Al-Quran. Tapi yang semisal saja. Nah, itu makanya selalu ayat-ayat itu disebutkan pakai mithlih. Fa'tu bi suratim mithlih. Kalau di sini bi asyri suwarim mithlih, 10 surah saja. Ya, 10 surah. Semisal Al-Quran. Yang semisal saja. Allah tidak menuntut mereka mendatangkan 10 surah yang lebih baik dari Quran. Karena kata ulama, jangankan mendatangkan 10 surah yang terbaik dan lebih baik dari Al-Quran, mendatangkan dan membuat yang semisal saja mereka tidak mampu, Pak. Ya. Membuat yang semisal saja mereka tidak mampu. Apalagi mau membuat yang terbaik dari itu. Inilah kita katakan tadi, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita secara khusus. Dan ini bahagian dari peneguhan hati Nabi kita, Pak, untuk menghadapi fitnah-fitnah murahan dari kaumnya.
Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Ya, kalau kalian anggap ini karangan-karanganku, buatan-buatanku, ya kalian buat juga karangan-karangan, buatan-buatan yang menyerupainya. Baik. Bila kalian tak mampu, wada'u man istata'tum min dunillah. Kalian ajaklah siapa yang mampu membantu kalian untuk membuat semisalnya 10 ayat. Ya. Tapi min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum sadiqin, jika kalian benar-benar jujur dalam ucapan kalian. Atau jika kalian benar-benar ya jujur ya dalam tuduhan-tuduhan kalian. In kuntum sadiqin. Baik. Itu sekalian kita katakan jawaban ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang menganggap Quran itu sebagai buatan-buatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa kata Allah? Fa illam yastajibu lakum. Fa illam yastajibu lakum. Jika mereka tidak menerima seruan kalian. Fa illam yastajibu lakum. Jika mereka tidak menerima seruan kalian. Ya. Maksudnya Pak, fa illam yastajibu lakum. Jika orang-orang yang kalian minta ya membantu kalian untuk membuat semisal 10 surah ya dari Al-Qur'an, fa illam yastajibu lakum. Bila mereka tidak siap ya, tidak mengiyakan apa yang kalian mintakan kepada mereka untuk membuat ya 10 surah semisal Al-Qur'an, fa illam yastajibu lakum fa'lamu. Itu maknanya harus kalian ketahui annama unzila bi'ilmillah. Bahwasanya ketahui kalianlah ya Al-Qur'an itu diturunkan dia bi'ilmillah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, ini kira-kira makna ayat ini, Pak. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ya, kalian tidak akan mampu melakukan. Walan taf'alu, sampai bila-bila masa pun kalian tidak akan mampu melakukan. Jadi fa illam yastajibu lakum. Mereka tidak siap dengan apa yang kalian mintakan kepada mereka untuk membuat 10 surah dari Al-Quran. Ya 10 surah seperti Al-Quran. Ketahui kalianlah, ketidakmampuan kalian dalam hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama sekalian, bi asyri suwarim mislil Quran. Ya. Kita tahu sekalian Al-Quran ini ya kalamullah. Berita-beritanya menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keindahan susunan kalimatnya ya menunjukkan dia kalamullah, walaysa kalamul bashar, bukan kalam manusia. Kisah-kisahnya
juga berbicara ya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Yang apabila kalian baca ya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tentang masa lalu, seolah-olah kejadian itu ya sedang engkau berada di tengah-tengahnya. Seolah-olah engkau hadir ya dalam kejadian tersebut. Nah, coba kalian datangkan ayat-ayat yang seperti itu bunyinya. Mengisahkan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu seolah-olah hadir engkau saat itu. Dan itu keunikan Al-Quran salah satunya, Pak. Atau mislihi di sini juga kata para ulama, buat kalian 10 surah dari Al-Quran ya, yang menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, seperti surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Gitu ya. Yang apa? Kejadian itu sudah diceritakan oleh Al-Qur'an sebelumnya. Belum terjadi kisahnya, Al-Qur'an sudah memberitahu. Itu maksud mislih di sini juga termasuk. Ya, buat kalian 10 surah yang kandungannya sama seperti Al-Quran menceritakan sesuatu akan terjadi. Belum terjadi kejadian itu, Quran sudah bercerita. Nah, kalian buatlah. Juga dicontohkan oleh para ulama bahwa mislihi di sini kalian buat 10 surah semisal Al-Quran, di mana Al-Quran salah satunya berbicara tentang ghaibiyah. Ya, berbicara tentang ghaibiyah. Alam ghaib. Nah, buat kalian lah. Semisalnya ayat-ayat ya 10 surah yang ayat-ayatnya bicara tentang ghaib. Bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara alam kubur, bicara alam barzakh dan seterusnya. Itu makna mislih di sini, Pak. Jadi bukan ditantang mereka untuk membuat ya susunan-susunan kata yang indah seperti Quran, tidak. Tapi juga mereka dituntut mislihi di situ untuk membuat ayat-ayatnya itu sama seperti ayat-ayat Al-Quran kandungannya. Dan yang unik lagi, di dalam Al-Quran nih ada beberapa ayat yang di situ Nabi SAW ya diperingati. Ya, Nabi kita itu diperingati, diingatkan. Seperti abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat-ayat ini adalah peringatan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian buat juga lah. Ya, kandungan ayat-ayat yang terdiri dari 10 surah yang senada dengan itu. Nah, tentu sulit dan tak mungkin, ya, tak mungkin. Makanya kata Allah, fa illam yastajibu lakum. Bila mereka tidak mampu mengiyakan apa yang kalian inginkan, menciptakan Al-Quran atau 10 ya menciptakan 10 surah mislihi seperti Al-Quran. Nah, bila kalian sudah ketahui bahwa kalian tidak akan mampu untuk itu, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalian harus tahu bahwa Al-Quran yang kubacakan kepada kalian itu diturunkan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buatan-buatanku. Wa alla ilaha illahu. Dan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Falantum muslimun. Apakah kalian akan menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kira-kira sekalian lebih kurang makna dari ayat ke-12, ke-13 dan ayat ke-14 ini, Pak. Baik. Kemudian sekalian di ayat berikutnya
Qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, barang siapa man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, niscaya kami akan sempurnakan bagi mereka ya amal-amal mereka di dalam dunia. Akan kami sempurnakan, akan kami tunaikan, ya, akan kami segerakan, ya, usaha-usaha mereka itu fiha, di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalamnya, mana di dalam dunia terhadap usaha-usaha mereka yang mereka lakukan itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Baik. Hubungan ayat ini sekalian, kata para ulama kepada ayat-ayat kita tadi, orang-orang yang menolak kerasulan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendustakan Al-Quran, yang menganggap Al-Quran itu tadi adalah buatan-buatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu faktor yang membuat mereka bersikap seperti itu, kata para ulama, kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia. Ya, kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia. Itu penyebabnya. Karena itulah di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, itu aja yang mau dia cari dalam hidup ini. Ya, itu aja yang menjadi tujuan, ya, dia hidup. Waktu dan pikirannya hanya dihabiskan untuk tujuan itu. Ya. Tidak ada lagi yang lain. Hanya itu. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali al-hayatad dunya wa zinataha. Semata-mata dua hal ini saja. Kehidupan dunia dan perhiasan, kenikmatannya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya, akan kami sempurnakan untuk mereka, ya, usaha-usaha mereka itu di dalamnya. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka pun di dalam dunia itu tidak akan dikurangi sedikit pun, ya, apa yang mereka usahakan untuk mencarinya dan meraih. Ini kita bilang tadi, sekalian, ya, penyebab banyaknya orang-orang menolak kebenaran, menolak kerasulan Nabi kita, dan mendustakan Al-Quran, ya, karena hati mereka, pikiran mereka, dan totalitas hidup mereka itu hanya untuk dunia dan perhiasan. Baik. Kehidupan yang menyenangkan di dunia
ya, serba berkecukupan. Ya. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, tidak. Ya. Bahkan Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bahagianmu dalam dunia nih. Itu ya, kesenangannya, keindahannya. Jangan lupakan. Carilah gitu. Akan tetapi jadikan kesenangan-kesenangan itu, jadikan perhiasannya membantumu dan menolongmu untuk mempersiapkan bekalmu kepada alam yang di seberang kematian sana. Nah itu. Jadi selama apa yang kita miliki ini Bapak-Ibu sekalian menolong kita untuk taat dan meraup pahala yang banyak dari Allah, maka inilah yang diharapkan. Tapi Allah mengatakan barang siapa yang mutlak hanya menginginkan kehidupan dunia saja dan perhiasannya, tidak ada yang lain, tidak mereka pikirkan kehidupan akhirat dan kesenangan di sana, Allah katakan nuwaffi ilaihim amwalahum. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Akan kami tunaikan. Ya, jerih payah mereka untuk mengusahakan itu, tidak ada masalah. Baik. Ayatnya Bapak sekalian, kata para ulama, bukan berarti janji Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan setiap orang yang berusaha untuk meraih kenikmatan dunia. Ya, saya ulang balik. Ayatnya sekalian bukan berarti ya merupakan janji Allah untuk menganugerahkan kepada orang yang berusaha untuk meraih kenikmatan dunia. Bukan berarti, Pak. Maknanya bila ada orang terfokus hidupnya hanya untuk kehidupan dunia dan dia berusaha dengan sekuat tenaganya, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang mereka usahakan. Karena itu di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18 apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, mereka kehidupan dunia. Ajjalna lahu fiha. Ya, ajjalna lahu fiha ma nasha. Kata Allah, kami ya, ajjalna akan kami segerakan baginya ya, akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Maknanya masih dikaitkan dia kepada manasya, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, liman nurid, dan kepada siapa dia kami inginkan. Ya, itu maksud saya tadi bahwa sekalipun zahir ayat ini Allah mengatakan sekalian bahwa mereka yang terfokus hidupnya untuk mencari kesenangan dunia dan perhiasannya, Allah berjanji dalam ayat ini akan menyegerakannya atau menunaikan, menyempurnakan untuk mereka dan tidak dikurangi sedikit pun, ya. Tetap saja ayat ini harus dikaitkan dia kepada Al-Isra yang kita katakan tadi ayat 18 bahwa ya siapa yang dikehendaki oleh Allah ya disegerakan untuknya dunia dan keindahannya, ya itu tetap berkaitan kepada manasya, ya tetap berkaitan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan liman nurid, ya hanya diberikan kepada siapa yang kami inginkan. Karena itu sekalian, ya dalam kenyataan kita tengok
Ya, dalam kenyataan kita tengok dalam hidup ini banyak orang, ya jutaan orang bahkan kita bilang, hidupnya itu hanya terfokus untuk dunia. Siang malam itu yang dia pikirkan. Ya. Pergi pagi pulang malam hanya untuk memikirkan dan berusaha tentang ya dunia dan keindahannya, tapi mereka tidak dapatkan. Ya, itu maksud saya tadi bahwa ayatnya bukan berarti janji Allah Subhanahu wa taala ya menunaikan bagi saya enggak, tapi tetap manasya. Tetap dia berkaitan kepada kehendak kami dan kepada siapa dia kami inginkan. Itu ya. Dan kepada siapa dia kami inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Baik. Ayat ini juga kata para ulama sekalian salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita orang-orang beriman. Ya, kepada kita orang-orang beriman agar dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, dalam kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan dalam keseharian kita, Pak, harus semata-mata kita tunaikan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita patuhi Allah lewat ibadah-ibadah yang dibebankan kepada kita. Tujuannya bukan untuk meraih dunia dan keindahannya, tidak. Jadi jangan ibadah-ibadah ini kita jadikan dia sebagai satu wasilah untuk memperoleh kesenangan dunia dan keindahannya. Karena itu, siapa yang beribadah kepada Allah, salat dia, puasa dia dan seterusnya, Pak. Tapi tujuannya apa? Yuridu al-hayatad dunya wa zinataha. Ini tujuan dia. Ini tujuan dia taat. Ini tujuan dia patuh. Supaya ada dia dapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya. Maka siapa-siapa di antara manusia yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan tujuan itu, kata Allah, nuwaffi ilaihim. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya, amal-amal yang mereka lakukan di dunia itu akan kami tunaikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan tidak akan dikurangi. Ya, tapi ancamannya apa? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka yang cuman berpikir terhadap kehidupan dunia dan keindahannya, ya, mereka-mereka itu laisa lahum fil akhirati illan nar. Bahagian mereka di akhirat itu tidak ada yang lain kecuali neraka. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Wa habita ma sana'u fiha. Hancur, gugur semua sekalian apa yang mereka usahakan dan buat di dalamnya. Dalam dunia ini maksudnya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sialah apa yang mereka buat dan usahakan. Karena itu ayat ini kata para ulama juga diancamkan kepada kita orang-orang beriman. Ya, bila ketaatan-ketaatan kita kepada Allah ini semata-mata al-hayatad dunya wa zinataha, Allah akan tunaikan, Pak. Mudah bagi Allah itu. Akan tetapi nanti untuk kehidupan akhirat kita, laisa lahum fil akhirati illan nar. Nah, pahala tidak ada. Kebaikan hilang. Kenapa? Karena memang tujuannya dunia. Dan Allah telah menunaikan. Bila terpilih. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 18 tadi. Liman nurid. Nah, tapi di akhirat, na'udzubillah.
Tidak ada lagi bahagian kita kecuali neraka. Gugur semua apa yang diusahakan dan sia-sia apa yang dikerjakan. Karena itu ayat ini kata para ulama juga ancaman bagi orang-orang yang beriman. Dikhususkan oleh sebahagian ulama, ayat ini apa mereka bilang salah satu kandungannya sekalian, at-tahdziru minar riya. Hati-hati kita dengan sifat riya. Ya, melakukan kebaikan untuk tujuan-tujuan duniawi, Pak. Biar dipuji orang, biar mendapat tempat di hati orang. Ya, biar disenangi orang. Itu. Ar-riya kata para ulama, na'udzubillah. Jadi at-tahdziru minar riya. Hati-hati kita dengan penyakit riya. Karena penyakit ini menghancurkan pahala kebaikan kita. Perbuatan-perbuatan baik kita menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita lakukan dia bukan karena Allah. Kita lakukan karena al-hayatad dunya wa zinataha. Karena al-hayatad dunya wa zinataha tidak kekal, maka dia pun hangus. Akan tetapi setiap amalan yang kita lakukan ikhlas kepada Allah, maka itulah yang akan kekal. Karena kita niatkan dia karena kita niatkan dia karena Allah yang maha kekal. At-tahdziru minar riya. Makanya ayat ini juga lah sebagai dalil bahwa pintu syirik itu, Pak, pintu kesyirikan itu ada 4. Ini penting. Pintu orang menyekutukan Allah itu ada 4. Yang keempat-empatnya ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membukanya atau bahkan masuk dari pintu-pintu ini. Nauzubillah. Yang pertama adalah syirkud doa. Banyak orang jatuh dalam kesyirikan itu di bab meminta, Pak, memohon. Ya. Sehingga mereka menyekutukan Allah, meminta ke kuburan, meminta ke makhluk. Nah, tengoklah rata-rata orang-orang yang menyembah selain Allah, Pak, sangat terang dan jelas sekali mereka menyekutukan Allah dalam soal meminta. Dalam soal meminta. Orang-orang Hindu misalnya, datang ke patung-patung yang mereka buat. Bila mereka menginginkan sesuatu, mereka pukul loncengnya, lalu mereka menari-nari, memohon-mohon dan sebagainya. Nah, di bab doa, orang menyebut mereka musyrik. Mereka musyrik. Sama dengan orang-orang musyrik Mekah dulu. Datang ke berhala-berhalanya. Memohon, meminta. Nah, ini pintu yang pertama. Dan ini paling banyak. Secara terang-terangan kita tengok orang menyekutukan Allah dalam hal ini. Dalam bab doa. Kemudian kata para ulama, orang juga bisa jatuh kepada kesyirikan sekalian lewat pintu iradah. Nah, ini ayat kita ini. Man kana yuridul hayatad dunya. Pintu iradah, Pak. Kecenderungan-kecenderungan, keinginan-keinginan. Lewat pintu ini bisa kita menyekutukan Allah, na'udzubillah. Bisa kita terjerembab kepada kesyirikan.
lewat pintu iradah, keinginan-keinginan. Dan kata para ulama, disinilah letak dari kesyirikan orang-orang munafik. Yang salah satunya di bab riya. Orang yang riya, Pak, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amalannya. Karena dia punya iradah-iradah lain. Ya, mereka punya iradah-iradah lain. Punya keinginan-keinginan lain. Itu ya. Di babul iradah. Jadi ayat ini bicarain. Yang banyak dan tidak disadari oleh manusia, ya, bahwa dia melakukan syirik kepada Allah itu di babul mahabbah, di bab cinta, Bapak sekalian. Ya, di bab cinta. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah? Yuhibbunahu ya kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah. Bagaimana sikap mereka? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Ini yang disebut dengan syirkul mahabbah. Ya, syirkul mahabbah, mencintai tandingan selain Allah sama seperti mencintai Allah. Makanya orang beriman, apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu ya, cintanya lebih dahsyat kepada Allah daripada yang lain. Akan tetapi barang siapa yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan makhluk, inilah yang kita dianggap syirkun fil mahabbah, menyekutukan Allah dalam bab cinta. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, atau kata para ulama-ulama tauhid kita selain beliau, Pak, bahwa orang menyekutukan Allah dalam bab cinta ini itu seperti lautan tak bertepi. Saking banyaknya, Pak, manusia menyekutukan Allah dalam cinta ini. Yang ketiga, yang keempat, syirkum fit ta'ah. Menyekutukan Allah dalam ketaatan. Ya, menyekutukan Allah dalam kepatuhan. Dan ini syiriknya termasuk syirik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana? Bisa kita ketahui itu dari hadis, ya, yang Adi ibnu Abi Hatim, Bapak sekalian, ketika dia datang ke Madinah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah ayat di dalam surah At-Taubah yang sudah kita pelajari, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat itu dibaca oleh Nabi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasara itu menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan ahli-ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adi ibnu Abi Hatim saat itu dia beragama Nasara, Pak. Seorang Arab yang masuk Kristen, kita bilang. Dia dengar ayat itu dibaca oleh Nabi, dia protes. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, kami tak menyembah mereka. Kami tak mempertuhankan ya rahib-rahib kami. Kami tak mempertuhankan ulama-ulama kami, kata dia. Tak ada kami pertuhankan mereka, ya Rasulullah. Kenapa engkau katakan dalam ayat itu kami mempertuhankan mereka, kata Adi. Apakah jawaban Nabi SAW? Ya Adi, kata Nabi. Alaisu, bukankah mereka ya
yuhalliluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Ya, bukankah mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan ya mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau mereka halalkan apa yang diharamkan Allah lalu kalian mengikutinya, ya, lalu kalian patuhi mereka, kalian ikuti ulama-ulama kalian itu dalam hal ini. Di situ Adi jawab, betul ya Rasulullah, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan kami ikuti, dan apa yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh mereka juga kami ikuti. Kata Nabi SAW, dengan cara kepatuhan kalian terhadap itulah kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Maknanya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang keempat sekalian, syirku bitta'ah. Ya, jadi pintu syirik itu salah satunya dalam bentuk kepatuhan. Bapak sekalian, semoga kita insyaallah terjaga dari penyakit syirik. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena ancaman Allah keras. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka itu ya, tidak ada lagi balasan nanti di akhirat untuk mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Gugur, hancur semua apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malu. Dan sia-sialah, batillah apa yang mereka usahakan ketika di dunia. Ya, na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Inilah dulu saya kira. Amin. Ya, pada malam ini yuk sekalian. Mudah-mudahan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Silakan kalau jika ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya, Ahmad. Jazakallah للتنبيه هذا تفسير هذه الآية. Ustaz, dalam ayat ini menerangkan begitu perinci sekali Ustaz, tentang apa ni, seolah-olah kita wajib ada bersifat takwa, Ustaz. Kita kena berhati-hati dalam hidup kita. Itu pandangan saya, Ustaz. Ya. Kita kena selalu berhati-hati dengan fitnah di zaman. Menauzubillah. Iya. Betul, Pak. Makanya kata para ulama seperti Syekh Abdul Hayy Yusuf, seorang mufassir Quran sekarang nih, al-a'mal qisman, dia bilang. Biar kita berhati-hati dalam hal yang Bapak sebutkan tadi. Al-a'malu qisman. Bahwa amal ini ada dua macam. Amal ini dua macam. Satu, la budda an yarakan nas. Sahih Ahmad? La budda an yarakan nas. Ada amal tuh yang memang tak mungkin kita tak ditengok orang. Ya, kasalatil jamaah masalan, kata beliau. Seperti salat jamaah, seperti haji, seperti ya yang lain-lain, Pak. La budda an yarana nas. Pasti kita lakukan itu
dan orang tengok kita. Kata beliau, ya ma kullifta izharahu minal amali, ya fala tudkhilhu fihi illa al-ikhlas. Nah, itu kehati-hatian kita. Maka setiap yang ditaklif kita kepada perintah-perintah yang bila kita lakukan orang harus tengok kita apa? Di sini kita harus berhati-hati betul, jangan sampai kita lakukan dia karena manusia. Nah, itulah yang kata para ulama kita seperti Ibnu Qayyim dan selain beliau rahimahullah, ya la ta'mal min ajalin nas wa la tatrukil amal min ajalin nas. Ya, jangan buat kebaikan itu juga karena manusia dan jangan juga tinggalkan dia karena manusia. Anna fihi masawa. Berbuat amal karena orang dan meninggalkan amal pun karena orang, ya itu riya. Itu satu kata beliau. Taib. Dan amalan yang kedua, sirrum bainana wa bainallah. Ada dari amal-amal yang dibebankan kepada kita tuh, Pak. Kita lakukan dia hanya kita dengan Allah yang tahu. Seperti puasa, qiyamul lail, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ini adalah amalan-amalan khafi, ya, yang bisa kita lakukan tanpa orang tengok. Di sini juga kita harus hati-hati. Apa kata para ulama? Wa ma kullibta ikhfa'ahu, ya, dan segala sesuatu yang dibebankan kepadamu untuk disembunyikan karena ini menjadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah jangan sampai di sana ada sum'ah, ada riya, gitu ya, karena semua itu kita katakan akan merusaknya. Jazakallahu khairan Ahmad ala hadz tanbih. Wallahu a'lam. Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu. Aywa. Fa in lam tarahu fa innahu yara. Wa fa innahu yara. Hadza huwal ihsan. Ini dia ihsan. An ta'budallah, sembahlah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalaupun kita tak melihatnya, tapi kita harus rasakan Allah lah yang melihat kita. Jazakallahu khair, wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Oh, sekali mau menambahkan? Tidak mesti bertanya, Pak. Menambahkan juga boleh. Bebas, Pak. Pak Azlan, silakan, Pak. Ada lagi nampaknya ini Pak Syahrul? Tak ada kok Ustaz. Pak Azlan nak ada pertanyaan? Sebab mikrofonnya on tapi dia tak ada respon. Ini soal sari Ustaz. Walakin mungkin لنقاش طويل في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا الآية كل الجن وكل الإنسان ليس كافر وأسل المسلم كله خلقوا من الله للعبادة إلى الله. أيوة. هناك معنى الواسع للمسلم عبادة. نعم، لكن للكافر هل هناك يجب على الكافرون
يدخل الإسلام. Ayo. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama bahwa al-maqsad minal khalqi fi khalqihima, tujuan dari penciptaan jin dan manusia dalam hidup ini tugasnya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu makna ayat. Jadi jin dan manusia ini ditaklif mereka untuk ibadah kepada Allah. Dan itulah asas atau tujuan dari penciptaan mereka. Dan kata ulama, lewat ayat ini juga kita harus tahu bahwa inilah tugas kita dalam hidup. Apapun profesi kita dalam hidup nih, Pak, jangan lupa bahwa semua itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipermasalahkan ulama dalam ayat Az-Zariyat nih, Pak, lamnya itu liya'budun. Ya, karena ini uslub hasar nafi, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa. Tak kuciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk lamnya ini yang dipermasalahkan oleh ulama. Sebahagian ulama mengatakan lam di sini lil ikhtisas. Ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali secara khusus untuk menyembah. Ya, secara khusus untuk menyembahku. Kata ulama tauhid, apabila lam di sini dikatakan lamul ikhtisas, ya, bahwa kekhususan penciptaan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah, dalam kenyataan tak terbukti, Pak. Bila dibandingkan 6 miliar manusia di dunia ini sekarang lebih kurang, bila dibandingkan jumlah yang menyembah Allah dengan tidak, kebanyakan yang tak menyembah Allah mereka. Ya, itu lam ikhtisas namanya. Baik. Karena itu ulama-ulama mu'tabar mengatakan lam di sini bukan lil ikhtisas tapi lil hikmah. Ya, lil hikmah, Pak. Maksudnya apa? Hikmah pada penciptaan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah. Itu untuk menyembah Allah. Jadi kalau lam tulam lil hikmah, ya, cocok kepada keadaan, Pak. Ada yang memang orang melakukan hikmah itu, ada yang menyembah Allah, baik dari bangsa jin, baik dari bangsa manusia, ya. Dan ada juga yang memang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan malah terbanyak. Ya, malah terbanyak. Tapi secara ringkas kita katakan baik lil ikhtisas atau lil hikmah lam liya'budun, di situ kita harus sadari bahwa kita ini mukallaf jin, manusia, penciptaan mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah, berkhidmat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang tidak menunaikan tujuan dari penciptaannya, faqad khanal amanah, kata ulama, dia berarti berkhianat, Pak. Nauzubillah. Nauzubillah. Begitu. Wa iyyaka ya Wah. Baik, sudah jam 10. Saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah akan kita sambung kajian ini di waktu-waktu berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Dan kita sudahi kajian kita ini dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.